dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Ugamo Parmalim. Ia mengenal agama asli nenek moyang suku Batak. Secara histori, religi Parmalim pertama kali diprakarsai oleh seorang datu bernama Guru Somaliang Pardede, seorang yang sangat dekat dengan Sisingamangaraja 12. Ia raja terakhir dari dinasti Sisingamangaraja. Ajaran ini teman dijalankan oleh para pengikut Sisingamangaraja, khususnya oleh dua orang pemimpin perangnya, Guru Somaliang dan Raja Mulia Naipospos, dengan tujuan untuk melindungi kepercayaan dan kebudayaan tradisional Batak Toba dari pengaruh Kristen, Islam, dan kolonialis Belanda. Iya, Parmalim atau Malim adalah warga penganut atau penghayat sistem religius atau agama Batak asli yang hingga kini masih eksis, terutama tersebar di daerah Toba, Sumatera Utara. Meyakini Tuhan yaitu Mula Jadi Nabolon. Ini telah lebih dahulu dianut oleh masyarakat Batak Toba, jauh sebelum masuknya agama-agama Islam, Kristen, dan Katolik. Ya, munculnya aliran Malim tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada saat itu, yang kemudian menjadikan agama ini sebagai respon atau fenomena tersebut. Ugamo Malim adalah agama asli lokal di kalangan masyarakat Batak Toba. Umumnya penganut Ugamo Malim adalah masyarakat Batak yang bernomisili di Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara, juga di daerah lain seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dewasa ini Parmalim juga menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Iya, nama Parmalim itu sendiri berasal dari kata malim teman, yakni dari kata Melayu malim yang berarti ahli dalam pengetahuan agama. Dalam bahasa Arab, mualim. Agama ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Tuhan Debata Mula Jadi Nabolon adalah pencipta manusia, langit, bumi, dan segala isi alam semesta yang disembah oleh umat Ugamo Malim atau Farmalim. Awalnya teman, Farmalim adalah gerakan spiritual untuk mempertahankan adat istiadat dan kepercayaan kuno yang terancam. Ya, disebabkan agama baru yang dibawa oleh Belanda. Gerakan ini lalu menyebar ke tanah Batak menjadi gerakan politik atau Parhudamdam yang menyatukan orang Batak menentang Belanda. Gerakan itu muncul sekitar tahun 1883 teman, atau 7 tahun sebelum kematian Sisingamangaraja 12 dengan pelopornya Guru Somalaing Pardede. Ugamo Parmalim mempercayai Debata Mula Jadi Nabolon teman, atau Sisingamangaraja 12, Raja Naisak Bagi, sebagai pencipta alam semesta dan seisinya, termasuk juga pencipta manusia. Ya, semua yang ada di dunia ini ada di bawah kendalinya. Selain mempercayai adanya Debata Mula Jadi Nabolon, mereka juga mempercayai adanya Tuhan lain sesuai dengan kedudukannya. Ya, ada 3 tokoh yang sangat berperan dalam agama Parmalim. Di antaranya, yang pertama, Sisingamangaraja 12 atau Raja Naisak Bagi adalah tokoh yang diyakini sebagai utusan Mula Jadi Nabolon. Yang kedua, Raja Ulia Naipospos. Sebelum menjadi pemimpin Parmalim Huta Tinggi, beliau adalah Raja Parbaringin Bius Lagu Boti. Yang ketiga, Guru Somalaing Pardede adalah tokoh karismatik. Beliau sebagai tokoh spiritual, politik, ahli strategi, dan juga beliau selalu nekat melakukan sebuah aksi perorganisasian Hamalimon. Oleh sebab itu teman, Sisingamangaraja 12 telah mempercayainya sebagai penasehat perang. Siloan Nabalom dipercaya sebagai penguasa dunia makhluk halus. Di dalam hubungannya dengan roh atau jiwa, para penganutnya mempercayai 3 konsep. Yang pertama, Tondi, yaitu jiwa atau roh. Yang kedua, Sahala, yakni jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki oleh seseorang.
Yang ketiga, Begu, yaitu tondinya orang yang sudah mati. Selain itu teman, mereka juga mempercayai kekuatan sakti dari jimat yang disebut tongkal. Ya, kelompok terbesar dari Parmalim tinggal di daerah Huta Tinggi, daerah Toba Samosir. Mereka memiliki hari besar bernama Sipahasada yang diadakan secara meriah. Ya, di samping itu mereka juga memiliki kitab suci bernama Pustaha Habonaron untuk mengatur tingkah laku yang berhubungan dengan tua, manusia, dan juga alam sekitar. Selain itu teman, di setiap tahun digelar ritual keagamaan Pamaleon Bolon Sipaha 5 Huta Tinggi yang disakralkan sebagai ungkapan rasa syukur atas pemberian Tuhan. Dalam upacara lain yaitu Horbosanti, masyarakat mempersembahkan kerbau. Agama ini juga mengharamkan memakan anjing, babi, juga darah. Dan juga Parmalim melakukan upacara atau ritual Patikni Ugamo Malim, ya, untuk mengetahui segala kesalahan dan dosa, serta untuk memohon ampun dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejak lahir hingga ajal, seorang penganut Parmalim wajib mengikuti aturan dengan melakukan doa. Ketujuh aturan tersebut diantaranya adalah Martutu Aek atau kelahiran, Pasahat Tondi atau kematian, Mararari Sabtu, Mardebata, Mangan Mapaet, Sipahasada, Sipaha 5. Selain 7 aturan di atas, seorang Parmalim harus menjunjung tinggi nilai-nilai seperti menghormati, mencintai sesama manusia, tidak boleh berbohong, memfitnah, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Selain itu, seorang Parmalim diharamkan memakan daging babi, anjing, binatang liar lainnya, dan juga dilarang memakan binatang yang berdarah. Ritual suci. Tiap tahun ada 2 kali ritual besar bagi umat Parmalim. Pertama, Perningotan Hatutubuni Tuhan atau Sipahasada. Ritual ini dilangsungkan saat masuk tahun baru Batak, yaitu di awal Maret. Ritual lainnya bernama Pameleon Bolon atau Sipaha 5 yang dilangsungkan antara bulan Juni sampai Juli. Ritual Sipaha 5 dilakukan setiap bulan kelima dalam kalender Batak. Ya, ini dilakukan untuk bersyukur atas panen yang mereka peroleh teman. Upacara ini juga merupakan upaya untuk menghimpun dana sosial bersama dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen untuk kepentingan warga yang membutuhkan. Misalnya teman, untuk modal anak muda yang baru menikah tetapi tidak punya uang atau menyantuni warga yang tidak mampu, seperti diutarakan Monang Naipospos, pengurus pusat Parmalim. Tempat ibadah umat Parmalim disebut Balai Pasogit. Ya, jika melihat fisik bangunan rumah ibadah Parmalim, bentuk bangunan Balai Pasogit menyerupai gereja pada umumnya teman. Namun dilengkapi lapangan yang cukup luas yang digunakan untuk Parmalim merayakan hari besar mereka. Maka pada atap bangunan tersebut terdapat lambang 3 ekor ayam. Lambang 3 ayam ini punya warna yang berbeda, yaitu hitam lambang kebenaran, putih lambang kesucian, dan merah lambang kekuatan atau kekuasaan. Merupakan lambang Partondion atau keimanan. Konon menurut ajaran Parmalim ada 3 Partondion. Yang pertama kali diturunkan Debata ke tanah Batak, yaitu Batara Guru, Debata Sori, dan Bala Bulan. Sementara ayam merupakan salah satu hewan persembahan atau kurban kepada Debata. Saat itulah teman, tari tortor digelar sebagai bentuk pemujaan. Ya, tarian ini diiringi gondang sabagunan yang merupakan alat musik orang Batak. Tari tortor dipercaya sebagai salah satu bentuk persembahan juga. Nah, ketika upacara berlangsung nih teman ya, laki-laki yang sudah menikah mengenakan sorban di kepala, juga sarung dan selendang Batak atau ulos. Sementara yang perempuan memakai sarung juga mengonde rambut mereka. Pujian dan persembahan dilakukan dengan hati suci atau hamalimon. Berdasarkan sejarah, Parmalim Huta Tinggi dirintis Raja Mulia Naipospos, wafat 18 Februari 1956. Saat ini Parmalim Huta Tinggi dipimpin Raja Marnakok Naipospos, cucu Raja Mulia Naipospos. Penganut Parmalim Huta Tinggi tercatat sekitar 6.000 jiwa teman, atau 1.500 kakak, dan tersebar di 50 komunitas di seluruh Indonesia.